Baik David, terima kasih. Selamat sore pendengar Kardopa. Kita ketemu lagi tentunya di program spesial Dialog Duduk Bareng Parlemen. Untuk sore hari ini, kita langsung live dari ruang kerja Komisi A DPRD Sumatera Utara. Seperti yang sudah kita informasikan, hari ini spesial Dialog Duduk Bareng Parlemen. Kita punya topik bahasan refleksi akhir tahun 2022, apa dan bagaimana Sumatera Utara. Kalau kita lihat kan ya saat ini udah akhir bulan, akhir tahun ya. Kita mau meninggalkan 2022, akan menuju tahun 2023. Mungkin banyak kenangan-kenangan manis, ada yang pahit, ada suka dan duka di tahun 2022 nih. Seperti juga Sumatera Utara ya. Penduduk cukup banyak, terus juga kita terdiri dari berbagai suku dan agama dan ras juga tentunya. Hal ini juga ada sedikit perubahan. Saya ngomong sedikit, ya mungkin sedikit ya. Mungkin ada sedikit perubahan tentang Sumatera Utara di tahun 2022 ini. Ada kebijakan baik nasional maupun regional yang dilakukan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hari ini kita akan kupas tuntas. Mumpung ada narasumber saya untuk sore hari ini ya. Ada Sekretaris Komisi A DPRD Sumatera Utara, Bapak Rudy Alfahri Rangkuti SHMH. Selamat sore Pak. Selamat sore. Pak mungkin bisa lebih tarik aja Pak. Ya, selamat sore. Sehat Pak? Sehat. Oke. Pak tadi sempat disinggung ada sedikit perubahan. Sedikit kayaknya Pak ya? Enggak? Ya, nama-namanya seperti itulah. Adalah perubahan. Ada perubahan. Tapi sedikit gitu. Sedikit. Belum begitu berdampak kepada masyarakat. Oke, belum nampak berdampak ke masyarakat ya di tahun 2022 ini ya Pak. Padahal udah akhir tahun loh Pak. Iya, seperti itulah dia. Mau meninggalkan 2022, kita menuju 2023. Tapi sebelum masuk ke bahasan kita nih Pak, topik kita, saya pengen tahu juga pendapat Bapak, komentar Bapak tentang pandangan DPRD Sumatera Utara ini kan sebagai rumah besar rakyat Sumatera Utara ya Pak, untuk menyampaikan dan menampung aspirasi rakyat Sumatera Utara. Bapak sebagai Sekretaris Komisi A DPRD Sumatera Utara, gimana nih pendapatnya Pak? DPRD sebagai Sumatera Utara ini sebagai rumahnya masyarakat, perlu kami sampaikan bahwasanya kami di Komisi A ini cukup banyak menerima pengaduan dari masyarakat, khususnya di Komisi A ini yang berkaitan dengan permasalahan hukum, pemerintahan, dan masalah pertanahan. Jadi kita berupaya bagaimana mensikapi seluruh laporan, pengaduan yang diberikan masyarakat itu untuk kita mencari solusi penyelesaian sehingga bisa memberikan rasa nyaman, rasa kedamaian bagi masyarakat yang selalu berselisih dengan persoalan-persoalan hukum di tengah-tengah masyarakat. Itu kita lihat kadang ya seperti mungkin rame-rame depan kantor DPRD gitu kan. Itu kan masyarakat ingin menyampaikan aspirasinya gitu Pak ya. Itu semuanya akan diterima dengan baik atau gimana nih Pak, ada proses-prosesnya gitu? Begitu ada penyampaian ingin menyampaikan aspirasi, kita dari sekretariat langsung memberikan komunikasi kepada pimpinan, kemudian pimpinan mendelegasikan kepada beberapa anggota untuk menerima seluruh laporan, pengaduan ataupun demonstrasi yang dilakukan oleh pada masyarakat tersebut. Pada intinya kita tetap bertemu bertatap muka kepada masyarakat untuk mendengarkan apa yang menjadi aspirasi mereka semuanya. Atau mungkin seperti teman-teman yang lain Pak, jemput bola langsung ke dapil-dapil gitu ya. Itu persoalan yang lain lagi. Sesungguhnya kita juga di DPRD Sumatera Utara ini ada reses ya Pak? Ada reses dan ada program kerja yang lain, khususnya kunjungan kerja daerah. Jadi kita selalu turun ke lapangan, turun ke masyarakat untuk menerima, menampung aspirasi daripada masyarakat semuanya. Saya pengen tahu Pak, sejauh ini peran Komisi DPRD Sumatera Utara ke masyarakat seperti apa nih Pak? Kita sudah banyak yang kita lakukan di Komisi A ini, khususnya tentang pengaduan ataupun laporan yang berhubungan dengan persoalan pertanahan, baik antar masyarakat dengan masyarakat maupun masyarakat dengan pengusaha, dengan perusahaan, ataupun masyarakat dengan BUMN yang ada di Sumatera Utara ini, khususnya perselisihan sengketa tanah antara masyarakat tersebut. Masih bermasalah nih Pak, mafia tanah gitu? Cukup banyak yang kita lihat di Sumatera Utara ini. Sudah ada ganti rugi pun, sudah ada penyelesaian pun, masih ada yang mengaku itu sebagai miliknya gitu. Terkhusus terhadap ex HGU PTPN 2. Itu yang sangat menarik bagi kita untuk mensikapinya. Rame itu Pak. Rame. Itu memang masih, kalau kita lihat juga banyak juga keluhan masyarakat tentang itu ya Pak ya. Kita lihat juga di daerah-daerah dekat-dekat kita juga kemarin ada masyarakat juga yang mengaku kalau itu tanahnya mereka, sementara yang ini mengaku itu miliknya mereka. Ya kalau kita lihat emang
Karena mungkin udah bertahun-tahun mereka udah garap tanah itu gitu. Ya, tapi memang kebijakan pemerintahnya juga yang tidak berpihak kepada masyarakat kalau melihat. Karena begini, ex-HGU itu jikalau ingin diberikan kepada masyarakat juga harus membayar dengan biaya yang cukup tinggi juga gitu. Artinya sama juga dengan masyarakat itu membeli tanah tersebut, itu. bukan merupakan miliknya, seperti itu dia. Oh, oke. Agak ribet ya, Pak? Ya, ribet juga. Terus Pak, hal-hal kekinian ini kan biasanya kekinian nih banyak nih. Ya. Apa yang lagi rame dibahas di Komisi A nih saat ini, Pak? Yang kita bahas sekarang ini, kita ketahui bersama bahwasanya Sumatera Utara hari ini merupakan provinsi peringkat pertama. Masih ranking 1. Ranking 1. Ranking 1 yang tidak membanggakan. Yang tidak membanggakan penggunaan narkotika yang cukup besar di Sumatera Utara ini. Jadi kita dari Provinsi Sumatera Utara ini membuat terobosan, khususnya di DPRD Sumatera Utara, Komisi A, meminta kepada gubernur untuk memprogramkan di dalam kerja-kerja gubernur itu untuk bagaimana caranya menurunkan prevalensi peningkatan narkoba di Sumatera Utara ini. Kita ketahui bersama 2019 dengan Perda nomor 1 kita telah mengeluarkan Perda Fasilitasi Pencegahan Narkotika. Maka salah satu cara yang mau kita tempuh mencontoh daripada BNN, karena terkadang BNN juga ya dengan alasan klise kekurangan dana tidak mampu untuk membentuk Tetap alasannya klise ya, Pak? Yang namanya Desa Bersinar. Maka kita di Sumatera Utara ini pada tahun anggaran 2022 ini sudah menganggarkan sebanyak 34 Desa Bersinar dan akan menuju ke 124 Desa Bersinar. Oke. Jadi saat ini ada 34 Desa Bersinar akan menuju tadi ke 124. Sesungguhnya yang kita programkan dari Komisi A itu di Banggar itu ada rencana kita 300 desa. 300 Tapi desa. karena ada pemangkasan dana di sana sini yang kita nggak tahu juga karena saya nggak di Banggar, untuk terjadi pengurangan seperti itu. Kita menganggarkan di rapat kerja dengan dinas terkait Kesbangpol itu sebesar 12 miliar. Tapi yang diberikan oleh TAPD hanya sebesar kurang lebih 5 miliar seperti itu. Jadi kita agak kecewa juga sih. Iya, dari target 300 tadi ya turun ya, Pak ya. Turun menjadi 124 sehingga kita agak juga pesimis apakah bisa menurunkan tingkat preferensi peningkatan penggunaan narkotika di Sumatera Utara ini. Apakah bisa menurunkan ranking 1 tadi? Iya, khususnya di daerah-daerah tertentu seperti Siantar, Binjai, itu merupakan zona merah yang sangat-sangat mengkhawatirkan. Hampir seluruh desa, enggak di kota Binjai, Binjainya, Siantarnya, tebing tingginya khususnya kota, itu hampir semua desanya berada di posisi zona merah. Oh, oke. Jadi ini yang harus segera disegerakan. Iya, harus ya kalau memang gubernur ingin menciptakan yang namanya sungut bermartabat, kita berharap ini bukan hanya menjadi sebuah slogan dan seremonial dalam kegiatan Desa Bersinar ini, tapi memang betul-betul untuk dijadikan sebagai alat bagi kita untuk menurunkan tingkat penggunaan narkotika di Sumatera Utara dalam arti kata masyarakat ikut terlibat di dalamnya, bukan hanya berharap kepada pihak aparat penegak hukum aja, kepolisian, BNN, tapi kita berharap masyarakat sebagai garda terdepan yang untuk melakukan pencegahan penggunaan narkotika. Saling bekerja sama dan koordinasi sih Pak ya. Walaupun pemerintah sudah berusaha begini-begini, kalau masyarakatnya juga tetap melindungi. Banyak contoh begitu. Banyak kasus itu kan, khususnya di dapil saya pinggiran kota Binjai kan itu kan, banyak kafe-kafe kan itu. Yang di sana juga. Kafe-kafe bisnis terselubung dalam yang dalam ada barak-barak kan. Kalau digunakan di dalam kita aman, kalau dibawa pulang kita bisa tertangkap di tengah jalan seperti itu kan. Tapi kinerja polisi sekarang ini juga cukup bagus sih Pak untuk memberantas narkoba kalau saya lihat. Kemarin itu baru ketangkap juga. Ya. Berapa ton kemarin tuh kan? Ya. Tapi kan yang udah lolos itu berapa ton pula? Juga. Kan? Belum lagi ada lahan berapa hektar tanaman ganja. Iya, di Madinah ya? Seperti itu dia. Itu dia tuh. Oke, pendengar Kardopa jangan kemana-mana. Nanti kita lanjut lagi bahasan kita. Di segmen kedua kita akan bahas tuntas tentang topik kita untuk sore hari ini. Pastikan tetap aja stay tune di 99,4 FM atau juga live Facebook kita di Kardopa 994 FM. Live streaming kita jangan lupa di www.kardopafm.co.id. Nanti kita kembali lagi setelah yang berikut ini. Baik pendengar Kardopa
Kardopa, kita balik lagi di spesial dialog duduk bareng parlemen untuk sore hari ini. Masih live dari ruang kerja Komisi A DPRD Sumatera Utara. Masih bersama Pak Rudi Alfahri. Enaknya panggilnya Pak Rudi gitu ya? Boleh aja. Iya, yang mana aja boleh Iya, gitu ya iya. Pak Rudi. Nah Pak, ini kita masuk ke topik bahasan kita nih Pak, tentang refleksi akhir tahun 2022, apa dan bagaimana Sumatera Utara. Termasuk juga urusan narkoba tadi. Iya. Ini kita berusaha untuk menurunkan ranking 1 ya Pak ya. Iya. Orang biasanya bangga ranking 1. Ini kita berusaha untuk turun dari ranking 1. Iya, tuh. Dan nggak ada yang mau ngelampaui kita. Kenapa Pak? Nggak ada yang mau ngelampaui kita kan. Pak, ini kan termasuk tadi Bapak bilang masalah anggaran. Nah, untuk ini kan termasuk refleksi juga ya di Iya, tahun 2022 menuju 2023. Iya. Ini kedepannya gimana nih Pak masalah ini? Ada untuk anggarannya, terus apa kedepannya bakal dilakukan gitu? Untuk anggaran ya, khususnya dalam persoalan Desa Bersinar yang merupakan Tadi udah berkurang. Ya, berkurang. Itu berkurang di 2003 itu. Diketok di 2002 untuk tahun anggaran 2003. Oke, berarti Seharusnya anggaran 2023-nya kurang. sudah berkurang. Oke. Seharusnya menjadi 12 miliar kita anggarkan. Sekarang berkurang menjadi hanya 5 miliar. Lima. Gitu. Jadi kita coba dulu untuk mengkomunikasikan lagi kepada tiap pihak yang terkait apakah itu masih bisa atau tidak untuk dikembalikan kepada anggaran yang semula seperti itu. Semula. Iya. Biar bisa target tadi 300. Ya minimal dinaikkan juga lah sedikit biar ya tidak usah sampai ke 12 miliar lah, ke yang lebih apalah yang lebih yang lebih agar memang kita bisa lebih mengefektifkan penggunaan anggaran tersebut Oke, untuk kegiatan-kegiatan dalam penurunan penggunaan narkotika di Iya. tengah-tengah masyarakat. Kita berharap dengan banyaknya desa bersinar ini pengurangannya akan signifikan, akan signifikan Iya, akan gitu ya signifikan Pak ya. seperti itu. Semakin banyak desa bersinar kan semakin banyak yang berkurang Ya, nanti. artinya dengan adanya Desa Bersinar itu kan kita membentuk relawan-relawan di sana. Iya, Sehingga relawan itu bisa bekerja, bisa memberikan dampak kepada masyarakat untuk tidak begitu bebas menggunakan narkotika di tengah masyarakat. Karena terus terang kita katakan pada saat sekarang ini penggunaan narkotika itu lebih di desa-desa sekarang, bukan lagi di perkotaan. benar. Lebih di desa-desa. Kenapa? Pengawasan di desa-desa itu sangat Kurang, ya? lemah. Kenapa? Seorang Babinsa, seorang Babin Kamtibmas, dia bisa menangani sampai 2 sampai 3 desa. Sementara satu desa penduduknya itu hampir ada yang 3.000, ada yang 5.000. Bagaimana dia bisa mengawasi dengan hanya satu orang tersebut? Benar, Jadi benar. kita berharap istilah peran serta masyarakat, istilah Komisi A dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendorong untuk membentuk yang namanya Desa Bersinar dengan beberapa relawan yang ada di sana seperti itu dia. Kita berharapnya seperti itu ya Pak. Iya. Ditambah lah 2023 gitu. Kita tambah di P lah kalau bisa kan gitu. Oke, tapi ini Pak, untuk kita mencermati Provinsi Sumatera Utara dalam kekiniannya di tahun 2022 ini. Saat ini seperti apa menurut Bapak? Mencermati dari berbagai kasus yang ada, masalah yang ada gitu. Kalau kita melihat 2023 kasus pertanahan di Sumatera Utara masih terus Masih. meningkat karena masih banyaknya persoalan-persoalan yang belum bisa terselesaikan baik secara hukum maupun secara kekeluargaan atau pendekatan-pendekatan yang kita lakukan. Karena masalah tanah ini kan masalah yang sangat kompleks kan gitu kan. Ini pokoknya masalah ini nggak kelar-kelar sih Pak. Kita mungkin berharap 2023 udahlah selesai lah gitu. Nggak ada lagi masalah-masalah tanah, mafia tanah gitu. Kalau pertanyaan siapa mafianya, bingung jawabnya kita Pak. Ya, bukan soal bingung, cumanya apakah off the record aja. Iya. Nah, itu kita udah tahu siapa orangnya kan gitu. Oh, udah tahu Tapi nih. kita kan nggak mungkin mengungkapnya Ya, secara transparan benar, di Pak. sini. Kita kan mesti mengandung ajas praduga tidak bersalah seperti itu. Oke. Nah, Jadi kita berharap 2023 selesai lah ya. kalau saya merasa itu tidak pernah selesai sepanjang kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat yang mempunyai kewenangan maupun kebijakan-kebijakan dari pemerintah provinsi itu memang betul-betul mempunyai niat kesungguhan untuk menyelesaikannya. Benar. Tapi sepanjang tidak ada niat untuk menyelesaikan, saya rasa sampai Tidak, kapanpun kapan? persoalan ini tidak akan pernah bisa selesai walaupun akan banyak tumpahan air mata di Komisi A ini. Oh, oke. Saling berdebat, gontok-gontok ke sana Iya. sini. Kalau memang nggak ada niat yang di atas susah juga ya susah Pak. juga kan susah itu juga dia. mau gerak kita ya Sekarang Pak. maunya apa tuh? Aha. Ex lahan PT PN 2 mau kita jadikan apa? Itu dia. Nah, sementara gitu ditinggalkan oleh PT PN 2, masyarakat sudah ramai menggarap di sana. Mengakulah sebagai ini, sebagai ini, sebagai ini.
dan pemerintah tidak berani untuk turun langsung mengatasi persoalan itu. Dalam arti kata, kalau memang ini masih tanah negara, ya berarti belum ada hak masyarakat pun yang berada di atasnya. Tapi kan itu tadi, pemerintah kita ya tinggalkan menjadikan itu sebagai bom waktu untuk menjadikan perselisihan antara masyarakat dengan pihak-pihak yang lainnya. Bener. Jadi saling ini ya Pak, nanti jadi kayak seperti saling tuduh-tuduhan. Iya. Masyarakat juga, kita udah bayar nih segini, ya ini tanah kita dong gitu kan ya. Sementara dari yang ini nggak nyampe ke atasannya. Iya. Ya ini ya kita terbuka aja ya kan, yang sudah pernah kita selesaikan itu di awal kita berada di Komisi A ini, di awal kita sebagai anggota DPRD Sumatera Utara itu antar Al-Wasliyah dengan pihak-pihak lain gitu. Al-Wasliyah sudah membayar ganti rugi kepada negara, kepada Menteri Keuangan, tapi sampai hari ini Al-Wasliyah itu belum bisa menguasai tanah tersebut gitu. Karena di dalamnya ada beberapa masyarakat yang tinggal di sana. Oke, jadi masalahnya agak ribet jadinya ya Pak ya. Tapi kalau ngomongin tentang kepemimpinan era Mas nih Pak, yang sebentar lagi tahun 2023 akan berakhir. Sejauh mana kepemimpinan Pak Edi Musa era Mas ini di tahun 2023 akan yang segera berakhir? Menurut pantauan Bapak dari Komisi A, saya pengen tahu juga saran untuk dari Komisi A nih, termasuk masalah tanah, masalah-masalah yang lain. Ya, memang kalau kita melihat sampai hari ini, saya pribadi belum melihat perubahan yang menggerget dari kepemimpinan Pak Edi dan Pak Musa Rajeksa ini, kan itu. Bahkan saya melihat kepemimpinan ini belum mau kemana diarahkan. Mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana Sumatera Utara ini? Walaupun Pak Edi menyatakan dengan sumut bermartabatnya. Sumut bermartabat. Karena sejak kami dilantik menjadi anggota DPRD Sumatera Utara sampai di tahun ketiga ini yang sudah memasuki tahun keempat, penyelesaian masalah birokrasi kita dari tahun 2019 sampai tahun 2022 ini kan masih banyak PLT. Yang sudah memang mulai untuk dilakukan proses-proses perekrutan, pelelangan dan lain sebagainya. Penempatan dan sebagainya. Perlu juga kita kan juga banyak melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah lain. Merit sistem kita juga masih jauh dari provinsi-provinsi yang lain. Bahkan dengan Aceh kita jauh tertinggal seperti itu dalam hal perekrutan, dalam hal memanajemen ASN-ASN yang ada di pemerintahan Provinsi Sumatera Utara ini. Walaupun memang kita dorong terus seperti BKD ya, sehingga memang sudah terjadi peningkatan di dalam masalah merit system ini seperti itu dia. Karena banyaknya PLT tadi ini kan jadi penghambat Pak untuk segala pembangunan Sumatera Utara nanti. Karena PLT kan wewenangnya nggak banyak Pak. Iya, ya itulah yang kita mendesak Pak Gubernur untuk segera menyelesaikan masalah PLT ini untuk menempatkan secara definitif orang-orang yang memang mempunyai kemampuan. Benar. Walaupun memang harus kita akui ada beberapa pejabat OPD itu memang mempunyai kualifikasi yang sangat-sangat memuaskan kita. Kita nggak mengkritik aja, tapi juga kita harus mengakui kinerja dari mereka, khususnya seperti Kepala Inspektorat Larso Marbun itu cukup bagus kinerjanya di Provinsi Sumatera Utara ini, sehingga kalau kita melihat terjadi penurunan dalam hal kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para ASN yang ada di Sumatera Utara ini. Agak sedikit ada kemajuan sih Pak ya, tapi ini kan masih tetap terus didorong dulu. Jadi artinya memang diperlukan Pak Edi itu harus berani dan Pak Musa berani untuk menempatkan orang-orang di posisi, bukan karena sebagai salah satu tim sukses, suka tidak suka dan lain sebagainya seperti itu. Kita mau orang Pak Marbun kan orang dari Jakarta. Kan itu dia. Kalau misalnya orang-orang dari mana direkrut ya, yang penting Sumatera Utara ini lebih kedepannya lebih baik lagi, baik dari sisi pemerintahannya, perekonomiannya, infrastrukturnya. Kita kan belum bahas masalah infrastruktur dan lain sebagainya. Karena ini saya nggak berani jauh ke sana. 2,7 T ini. Ya, saya kan di Komisi A. Komisi A ya. Nggak mau ke situ Pak. Nggak mau lah. Udah kita bahas kemarin Pak soal 2,7 T. Yang masih ngambang juga kan. Jadi kan sebenarnya gini Pak, kalau menurut Bapak pribadi dari segi ininya juga emang belum begitu inilah Pak ya, untuk kepemimpinan era Mas ini ya, belum perubahan-perubahan itu belum kelihatan secara signifikan ya. Iya, kalau saya banyak melihat Pak Edi lebih banyak seremonialnya daripada.
Seperti Bapak bilang tadi, masalah penempatan ASN bukan karena hanya tim sukses, bukan karena hanya satu marga, bukan Pak? Ini kadang Sumatera Utara gitu nih identik lah terkenalnya. dengan hal seperti itu kan. Dari dulu sampai sekarang itu belum bisa terhapus di Sumatera Utara ini. Benar. Itu dia sih Pak. Nah untuk hal-hal apa nih Pak yang menjadi sorotan dari Komisi A saat ini? Yang menjadi sorotan khusus saat ini dari kepemimpinan era Mas ini? Ya, sorotan kita yang pertama tentang kinerja ASN-nya. Ya, kinerja ASN-nya. Kita berharap dengan Kepala BKD yang sekarang ini yang sudah definitif itu bisa terus ditingkatkan dalam hal perekrutan penempatan para ASN tersebut, sehingga memang ASN ini mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal seperti itu. Kemudian juga dalam bidang pelayanan umum kepada masyarakat seperti Satpol PP juga harus lebih profesional. Benar. Di dalam menghadapi persoalan-persoalan di tengah-tengah masyarakat. Istilahnya jangan main kasar ya Pak. Iya, kita nggak mau. Lebih ke humanis lah ya. Iya, kita nggak mau Satpol PP ini mempunyai negatif lah di tengah-tengah masyarakat. Artinya selalu berbenturan dengan masyarakat. Kita nggak mau seperti itu. Kita berharap Satpol PP ke depannya juga mampu menjadi pengayom kepada masyarakat, kan gitu dia. Apalagi pada hari ini kan dipimpin orang muda kan itu kan, kepala Satpolnya kan itu Pak Mahful Hadaulay. Kita berharap dia juga lebih humanis lah, lebih humanis, masyarakat. lebih melakukan pendekatan ke masyarakat gitu ya, Iya. biar jangan bentrok terus di lapangan gitu ya Pak ya. Nah ini kan ada biasa Pak, orang kenalnya janji caleg, janji kampanye. Iya. Kayak pilkada ya. Saat janji kampanye ada seperti slogan kita bahas di awal, sumut bermartabat. Nah apakah ini menurut Bapak pribadi atau sorotan dari Komisi A ini sudah terwujud belum nih? Sumut bermartabat. Ya, dalam satu sisi kalau kita melihat kinerja yang kita lakukan secara bersama-sama ya. Ini kan sumut bermartabat memang itu slogan daripada Bapak Edi Rahmayadi. Tapi kita kan DPRD Sumatera dengan pemerintah Provinsi Sumatera itu kan adalah suatu badan yang sama gitu. Nggak bisa kita bilang, oh ini kinerja provinsi aja, ini kinerja DPR aja. Memang sudah banyak juga perubahan-perubahan di dalam menuju sumut bermartabat ini, walaupun memang kita secara Komisi A ini masih belum melihat greget yang lebih kuat seperti itu dia. Jadi kita berharap di akhir kepemimpinan Pak Edi ini, Pak Edi itu bisa mengejar ketertinggalan Sumatera Utara dengan provinsi-provinsi yang lain, khususnya yang kita tangani di sini masalah pemerintahannya, dalam hal perekrutan pegawai negerinya, dalam hal penempatan kepala-kepala dinasnya, kepala-kepala bidangnya, bukan hanya didasarkan kepada suka dan tidak suka, bukan hanya didasarkan kepada bahagian dari tim pemenangan dan lain sebagainya, tapi memang dalam rangka bertujuan bagaimana Sumatera Utara ini lebih baik sehingga memberikan dampak yang signifikan kepada masyarakat. Sehingga tingkat kesejahteraan, tingkat pelayanannya itu memang betul-betul dirasakan oleh masyarakat ya. Itu yang kita harapkan. Supaya bisa tadi terwujud lah, terpenuhi sumut bermartabat ya, tadi. karena sekarang ini ya kita kan juga bermitra dengan Dinas Catatan Sipil. Hari ini juga kalau kita lihat program kependudukan kita cukup bagus, loncatannya seperti itu dia. Nah, dulu kan kalau bisa bilang masalah selalu keterlambatan pengurusan kartu keluarga, KTP, akte-akte yang lain, tapi pada hari ini itu sudah bisa teratasi di Sumatera Utara. Lebih cepat sih, lebih cepat lah pada hari ini. Artinya hari ini kita datang ke Dinas Dukcapil dimanapun, hari itu juga bisa diselesaikan persoalan-persoalan itu. Paling lambat tuh besoknya lah. Kalau kita cepat datang pagi-pagi mungkin sore udah selesai. Ya, gitu kalau buat KTP mengganti KTP ya. Ganti KTP cepat sih Pak. Nah, kemarin gitu saya cepat kok. ya, Cuman kalau ngurus baru mungkin karena ada prosesnya kan. Seperti itu dia. Tapi kalau dari segi leadership Pak Gubsu gimana menurut Bapak? Ini yang juga kan itu ya kan. B, C. Karena terkadang gini, kalau saya ngelihat Pak Edi itu ada tujuannya, tapi tidak bisa diterjemahkan oleh para OPD-nya. Pak Edi menginginkan Sumut itu turun tingkat penggunaan narkotikanya. Tapi di dalam praktiknya setelah kita lihat pada hari ini itu tadi, kita sudah menawarkan angka 12 miliar dengan 300 desa. Ternyata begitu kita menerima RDP dengan dinas terkait Kes Bangpol, ternyata ada pengurangan yang cukup signifikan seperti itu kan. Ini kok bisa terjadi? Berarti kan ada yang kurang match di sini antara gubernur dengan para pembantu-pembantunya seperti itu dia. Benar.
sebenarnya keinginannya bagus, keinginannya banyak nih. Iya. Cuman untuk mempraktekannya istilah kita ya Pak ya. Iya. Nah di sini mungkin yang agak membingungkan kita gitu kan. Bukan Pak Edi aja bingung, kita juga bingung. Kita juga bingung kan itu kan. Nah, nanti kita bilang bahwasanya pengurangan dana untuk Desa Bersinar itu untuk beli Medan Club kan nggak enak juga gitu kan. Atau beli yang lain ya. Beli yang lain gitu dia. Termasuk masalah lahan juga. Masalah tanah, lahan. Kan Komisi A menyoroti masalah tanah juga. Ya. Termasuk ini kan tadi kita sempat ngomongin tentang kita sebagai tuan rumah untuk PON 2024. Ya, saya pun nggak tahu. Masalah lahan-lahan tanah-tanahnya gimana? Saya pun nggak tahu mau di mana kita bangun ini kan itu kan. Apakah pasti banyak aduan masyarakat terkait masalah tanah yang katanya bakal buat stadion lain dekat Kuala Namu, Pak. Iya, sampai hari ini memang sudah ada walaupun nggak gitu cukup besar ya. Tapi kalau kita melihat waktu kita ke jalan ke bandara kan banyak tuh spanduk-spanduk yang terpasang. Ini milik kami, milik kami, milik kami seperti itu dia kan. Walaupun belum sampai ke Komisi A ini seperti itu dia. Oke. Ini masih jadi pertanyaan. Ini gimana ini? Udah mau 2024. Belum selesai juga tuh ya prasarananya gitu. Kita pun ya belum tahu juga itu. Tapi mungkin nanti bisa dikomunikasikan mungkin dialog kan DPRD tugasnya memantau, mengawasi. Iya, kan kita kan punya komisi juga yang punya mitra ada beberapa komisi masing-masing. Mungkin nanti bisa dengan di Komisi E untuk mempertanyakan lebih tajam nih tentang persiapan PON 2024 nantinya seperti itu dia. Itu kalau cepet loh waktu ini. Ini udah akhir 2022. Tinggal 1 tahun persiapan kita kan, kurang lebih lah. Ya saya juga belum hitung-hitung ya. Belum tahu juga deh. Nanti kita lebih kupas lebih dengan Komisi E ya Pak ya. Komisi E ya. Enak nih ngomongnya. Nanti kita kembali lagi pendengar Kardopa, jangan kemana-mana, pastikan stay tune terus di 99,4 FM atau juga live Facebook kita di Kardopa 994 FM, live streaming kita di www.kardopafm.co.id. Kita kembali lagi setelah yang berikut ini. Baik pendengar Kardopa, kita kembali lagi di spesial dialog duduk bareng parlemen, masih live dari ruang kerja Komisi A DPRD Sumatera Utara. Masih bersama Pak Rudi ya. Pak Rudi juga ada live Instagram ya? Iya. Oke. Boleh sebutin aja Pak live Instagramnya? Lupa pula saya. Live Facebook kita jangan lupa pendengar Kardopa FM 99,4 ya. Yang jelas nih kita lanjut lagi nih Pak, terkait tadi topik obrolan kita tentang refleksi akhir tahun 2022 apa dan bagaimana Sumatera Utara. Saya sedikit singgung tentang hasil reses kemarin. Temuan di dapilnya Bapak apa aja nih keluhan-keluhan masyarakat gitu. Bapak dapil Binjai Langkat tadi. Binjai Langkat, Sumut 12. Ya. Cukup banyak laporan saya terima. Cukup banyak pengaduan saya terima dari masyarakat terkait yang pertama masalah infrastruktur kita, yang masalah jalan ya. Baik itu jalan nasional maupun jalan provinsi maupun jalan kabupaten. Kok kita bandingkan, saya suka membandingkan karena saya suka melakukan kunjungan kerja kan itu. Antar Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Riau itu infrastruktur kita cukup jauh tertinggal gitu. Kita nggak tahu apa penyebabnya. Kenapa di Aceh itu jalan itu bisa mulus? Kenapa itu di Sumatera Barat tuh jalan nasional tuh bisa mulus? Bisa bagus. Tapi kenapa di Sumatera Utara jalan nasional itu tidak bisa mulus, tidak bisa bagus? Di mana letak kesalahannya? Apakah kurangnya kinerja anggota DPR RI Dapil Sumut ini? Atau juga memang kurangnya komunikasi yang baik antara pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan pemerintah pusat, sehingga pembangunan di Sumatera Utara ini selalu tertinggal dari pembangunan di provinsi-provinsi yang lain. Itu yang pertama dalam khusus infrastruktur jalan. Karena kalau saya menilai masyarakat itu kalau jalannya bagus, udah senang hatinya gitu. Benar, Pak. Nggak ada masalah yang lain. Mau ekonomi itu meroket, mau apa, tapi kok jalannya bagus, mereka tidak akan pernah sampai kepada persoalan tapi itu. Memang kalau jalan yang bagus itu bisa meningkatkan perekonomian. Iya, seperti itu dia kan itu dia. Itu timbal baliknya seperti itu. Kemudian jalan provinsi kita, walaupun hari ini Provinsi Sumatera Utara sudah menganggarkan sebesar 2,7 triliun kan itu kan, tapi belum bisa juga menyentuh kepada seluruh masyarakat. Walaupun hari ini saya akui di
dapil saya Langkat Binjai jalan menuju Bukit Lawang itu sudah cukup, sudah bagus, Sudah ada mulai perbaikan proses ya, Pak? pembangunannya. Mungkin kita tunggulah 2023 untuk pembangunan dari Tanjung Pura sampai dengan ke Tangkahan di sana, oke. seperti itu. Itu kan tempat wisata Iya, ya Pak, tempat seharusnya wisata. jalannya bagus. Iya, itu kan jalan provinsi. Heeh. Kemudian yang lebih memprihatinkan kali jalan-jalan kabupatennya. Oh, iya. Seperti itu dia. Jadi artinya kita berharap pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten itu bersinergi dalam membangun infrastruktur yang ada. Itu yang selalu dikeluhkan oleh masyarakat. Yang kedua, masalah kelangkaan pupuk. Oke. Ini yang dari saya menjadi anggota DPRD tahun 2019 sampai hari ini setiap reses itu, jika saya bertemu dengan petani ya Itu yang jadi keluhan. itu saya keluhan. Petani bahkan menyatakan kami bukan nggak mampu membeli, harga berapapun kami mampu membeli, tapi persoalannya Masalahnya- pupuknya tidak ada. Nah, itu dia. Kan itu. Tapi di tempat-tempat tertentu itu bisa ada gitu. Jadi artinya pendistribusiannya ini yang perlu harus diperbaiki oleh pemerintah provinsi Sumatera Harus ada Utara. pengawasan nih, Pak, Ya, ya? harus ada pengawasan baik itu dari kepolisian dan lain sebagainya. Itu juga yang kedua. Yang ketiga hari ini kebetulan curah hujan cukup tinggi nih. Musim Khususnya hujan, di Langkat ini. Itu di Tanjung Pura, Hinai dan Gebang. Hari ini masyarakat itu ada yang sudah hampir 3 bulan rumahnya terendam Banjir. air, banjir. Nah, itu merupakan tupoksi dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Karena apa? Banyaknya klep-klep pintu air yang rusak yang sampai saat sekarang ini tidak teranggarkan di Provinsi Sumatera Utara. Kan itu Harusnya dia. harus sampai ke daerah-daerah ya Pak? Iya, Seharusnya. nggak teranggarkan. Apakah ini kelalaian atau memang anggaran kita yang Minim. kurang, yang minim. Begitu terjadi kebanjiran ini, saya berkomunikasi dengan dinas-dinas terkait seperti PSDA dan lain sebagainya, kan itu kan yang memang jawabannya seperti itu juga, dana kita yang tidak mencukupi. Dan hati-hati di akhir 2022 ini kalau sempat terjadi bobolnya tanggul ataupun benteng di beberapa daerah itu kebetulan itu bisa tenggelam seperti di Desa Serapit kan itu kan Iya, di Desa Payapropo, Desa Padang Tuang dan lain sebagainya. Karena sekarang debit air itu sudah rata dengan benteng masyarakat dan kita khawatirkan di daerah Serapit itu ada benteng sudah tergerus yang sampai sekarang ini belum bisa diperbaiki oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Jadi masalah cukup besar nih, Ya, Pak. masalah cukup Takutnya besar. itu tadi ya, Iya. jadi terendam. Iya, jadi terendam itu. Kenapa air Sungai Wampu itu akan masuk ke Ke daerah pemukiman. ke daerah pemukiman seperti itu dia. Tapi udah ada rencana untuk memperbaiki itu Pak? Sampai hari ini saya melihat belum ada. Oh, oke. Sampai hari ini belum ada. Karena kita kan berkomunikasi dengan dinas terkait. Sampai sekarang ini dinas terkait belum bisa menyatakan akan di kapan itu diselesaikan persoalan-persoalan ini. Oke, padahal itu urgent sih sebenarnya. Iya, itu sangat urgensi bagi masyarakat. Benar. Itu dia. Jangan sampai kejadian lah Pak. Ya jangan ada Kita kejadian berharap dulu. aman nih. Ya, jangan ada kejadian Tapi dulu. kebiasaannya gitu Pak, kejadian dulu baru terjun Saya rasa rame-rame. Viral dulu, heboh dulu di sosmed, Iya. baru. Ini anggarannya nggak kecil. Jadi kalau bisa jangan sampai jebol. Ya. Artinya biar Kalau udah anggarannya sampai jebol kan makin tinggi. makin tinggi nanti. anggarannya, seperti itu dia. Anggarannya makin tinggi. Jangan heboh dulu, kejadian dulu. baru kita mengantisipasinya kan itu dia. Atau mesti kita bantu di sosmed serang dulu. Iya. Kita berharap seperti itu juga gitu. Sekarang kan gitu Pak. Iya. Sosmed viral, diviralkan dulu bingung. baru Baru bingung. Iya. Nah ini terkait Pak, waktu kita juga nggak banyak nih. Kalau ngomongin tentang kinerja era Mas, Pak Edi dan Pak Musa, menurut Bapak sampai sekarang ini rakyat sudah terpuaskan belum dengan kinerja beliau? ya. Ini nanti saya khawatir kalau saya komen sebagai partai politik kan. Kebetulan partai saya partai pendukung pula itu kan. Tapi ya kita harus jujur juga. Jujur, Pak, kita harus benar. jujur Kita kan sebagai bahwasanya masyarakat juga di ya sini. saat sekarang ini masih juga banyak masyarakat yang belum merasakan dari kepemimpinan Pak Edi dan Pak Musa Rajeksah selama hampir 5 tahun ini. Oke. Jadi kita berharap ke depannya di sisa waktu ini Iya, tinggal yang tinggal hanya berapa bulan lah Pak? ya 9 bulan lah. September ya. 2023. September 2023 sudah selesai. Dalam 9 bulan ini terus dipacu, dikejar. Kita dari Komisi A siap membantu, siap bekerja sama dalam rangka untuk memberikan rasa nyaman bagi masyarakat itu dengan pembangunan-pembangunan, dengan pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh Provinsi Sumatera Utara. Tapi kita juga
mengapresiasi pada hari ini itu untuk pengguna narkotika. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sudah menganggarkan hampir 6 miliar rupiah untuk mereka pecandu untuk direhabilitasi Rehab. dengan cara gratis. Oke. Nah, itu yang pertama. Yang kedua juga di Dinas Kesehatan juga dianggarkan untuk biaya pengobatan kepada masyarakat yang tidak mempunyai BPJS. Ya, Yang itu hanya dikategorikan bawa tidak KTP. mampu, hanya mbak KTP akan dilayani di rumah sakit pemerintah yang ada di Provinsi Sumatera Oke. Utara. Jadi itu juga merupakan sebuah apresiasi yang kita berikan kepada Gubernur Sumatera Utara dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat itu seperti itu dia. Oke, Dan oke. juga pada hari ini di Kabupaten Langkat dari 23 kecamatan hanya tinggal 1 atau 2 kecamatan yang belum mempunyai SMK ataupun SMA. Kita berharap oke. ke depannya di 2023 ini SMK atau SMA tersebut sudah berdiri di 2 kecamatan yang tersisa di Kabupaten Langkat itu, sehingga memang seluruh Kabupaten Langkat mempunyai SMA negeri ataupun SMK negeri seperti itu dia. Oke, sebelum masa jabatan berakhir, yang paling perlu dan paling penting nih untuk menuju Sumut menjadi yang terbaik, apa ini Pak sebenarnya yang harus dilakukan oleh Pak Gubsu nih? Yang harus dilakukan Pak Gubsu Yang paling perlu, paling penting Yang paling sebelum akhir jabatan, yang mengejar gitu. yang harus dikejar itu yang pertama, yang memang betul-betul yang menyentuh pada masyarakat dalam bidang kesehatan, Oke, dalam bidang pendidikan, dalam bidang infrastruktur. infrastruktur. Hanya 3 ini aja, kalau ini bisa dipacu dalam tempo waktu 9 bulan ini, saya rasa Bisa membuat kedepannya Sumut lebih baik. Sumut lebih baik, dan kedepannya juga ya mungkin aja bisa terpilih kembali menjadi Gubernur Sumatera Utara seperti siap. itu dia. Nah, ya kan itu deh. Maju lagi nih. Iya, maju lagi seperti itu kan. itu. Oke, Nah, Pak, ada saran nggak nih untuk dari Komisi ADPRD Sumatera Utara untuk kedepannya ini, termasuk untuk kepemimpinan Mas ini? Ya. Saran dari Komisi A. ya saran kita lebih mendekatkan diri lah kan itu. Dan kita melihat juga di sini agak-agak ada sedikit perpecahan antara Pak Edi dengan Pak Musa Rajeksa ini. Kalau bisa itu jangan dinampakkan di tengah-tengah masyarakat. Oke. Artinya kita mempunyai suatu visi yang sama bagaimana Benar. mengantarkan Sumatera Utara ini menjadi sumut yang bermartabat sebagai sebagai semboyan slogan mereka di waktu kampanye di 2018 Oke. yang lalu seperti itu dia. Sebenarnya jangan kelihatan kali. Jangan kelihatan kali lah, kan itu kan. Ini dalam Makin kesini makin kelihatan. Iya, makin kelihatan. Pak Edi di mana, Pak Musa Rajeksa di mana, kan itu kan. Benar. Oke, Pak, mungkin ada yang pengen disampaikan nih untuk pendengar Kardopa, kan ini juga sampai ke BJ, ke Langkat juga ada Ya. pilih Bapak, apa yang kira-kira pengen disampaikan oleh Pak Rudi nih? Silakan. Kepada masyarakat yang ada di khususnya ya di Kota Binjai dan di Kabupaten Langkat, kita berharap bagi yang terkena bencana pada hari ini terus ya bersabar, dan kita terus juga berupaya bagaimana cara untuk menanggulangi persoalan-persoalan yang dialami oleh masyarakat ini, sehingga memang masyarakat itu merasakanlah pembangunan yang ada di Sumatera Utara ini seperti itu. Harapannya Pak untuk tahun 2023. Harapan saya di Bapak udah berapa lama sebagai anggota dewan? Maaf Pak. baru periode pertama. Periode pertama. ya. Harapan 2023 ke depannya Untuk naik saya, lagi. insya Allah saya akan melanjutkan kembali. Saya berharap doa dan dukungan daripada masyarakat Kabupaten Langkat dan Kota Binjai, dan saya siap berkontribusi dengan masyarakat-masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan, memberikan rasa nyaman, dan memberikan dan menerima seluruh aspirasi-aspirasi masyarakat tersebut untuk saya perjuangkan di DPRD Provinsi Sumatera Utara. Oke, yang terakhir Pak, harapan Bapak sebagai masyarakat, kita ngomongin masyarakat dulu ya Pak. Ya. Harapan Bapak sebagai masyarakat Sumatera Utara, apa yang Bapak harapkan dari Sumut ke depannya untuk tahun 2023? Kok saya banyak Pak harapannya. Ya kalau saya nggak usah banyak lah, satu aja. Bagaimana aja. Sumut itu turun peringkat pengguna narkotikanya di Sumatera Utara. Ya kita Tetap Komisi A ya, harapannya, Komisi A ya, bagaimana agar peningkatan narkotika itu turun di Sumatera Utara, dan kita berharap kepada seluruh penegak hukum yang ada di Sumatera Utara ini untuk betul-betul lah bekerja, jangan hanya semacam slogan-slogan aja. Kita juga kecewa kepada aparat penegak hukum. Kemarin ada tertangkap pengguna mengedarkan narkotika itu aparat penegak hukum. Benar, Pak. Seperti itu dia. Kalau bisa ya isu-isu juga kita dengar,
bahwasanya yang di pinggiran-pinggiran kota Binjai itu, Kabupaten Langkat itu di backing oleh Ya, aparat banyak penegak isu hukum seperti seperti itu, isu-isu itu. Dan kita kasihan juga dengan Pak Genuine Purba, anggota DPRD Sumatera Utara dari Dapil Langkat Binjai yang demonstrasi tunggal ke Kapolda ke Polda untuk agar memang ya daerah dia langsung yang berhubungan dengan daerah di tempat tinggalnya itu berhubungan langsung dengan tempat peredaran narkotika itu seperti Lebih itu. harus ditindak tegas lah, Pak. Iyalah, Ya. kalau bisa Pak Panca ya Pak Kapolda. Pak Kapolda ya proaktif lah kan gitu kan. Jangan hanya begitu Pak Genuine Purba demo, besoknya baru dilakukan Besok razia. baru. Kan itu kan. Maunya ya setiap saat razia itu terus dilakukan seperti Benar-benar. itu. Jangan cuma mengatasnamakan oknum tertentu. Ya, oknum nih, tertentu. Oknum kalau banyak Bukan jadi, oknum lagi, bukan udah oknum ke- lagi. udah kebijakan namanya. Benar, Pak. Terima kasih Pak Rudi waktunya. Udah kejawab nih harapan kita tahun 2023. Mudah-mudahan Bisa tercapai ya bisa Pak ya. tercapai. Di sisa waktu tugasnya Pak Edi sama Pak Musa bisa lah untuk mengcover tadi agar bisa terlihat kinerja beliau Kinerja. di masyarakat Ya. Sumatera Utara khususnya ya Pak ya. Ya, ya. Terima kasih Pak Rudi waktunya. Terima kasih juga pendengar Kardopa sudah menyaksikan live streaming kita atau live Facebook kita di Kardopa 994 FM untuk hari ini di spesial dialog duduk bareng parlemen bersama Sekretaris Komisi A DPRD Sumatera Utara Pak Rudi Alfahri Rangkuti SHMH. Kita akhiri kebersamaan kita ketemu lagi nanti di spesial dialog duduk bareng parlemen ke depannya. Saya nggak tahu, masih nunggu perintah Pak Produser. Pak Produser kejar setoran. Saya Desi pamit, selamat sore dan sampai jumpa.